Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Pendeta David Sepang dengan program Renungan Kristen Akhir Zaman. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk kekasih-kekasih Tuhan yang telah mensubscribe channel KPC Yerusalem Baru. Doa saya Tuhan memberkati dalam setiap usaha, pekerjaan, rencana, pelayanan, dan setiap apapun yang dikerjakan berkenan kepada Tuhan, dibuat Tuhan beruntung dan berhasil. Amin. Pada kesempatan ini saya akan kembali untuk menjelaskan rahasia 7 kaki dian emas yang kedua. Kekasih-kekasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membahas atau menjelaskan rahasia 7 kaki dian emas bagian yang kedua tentang sidang jemaat Smyrna, yang pembahasannya berdasar pada pembacaan Wahyu 2 ayat 8 sampai ayat 11. Smyrna artinya getah yang berbau harum. Seperti 6 jemaat yang lain dibentuk dengan pengajaran Rasul, demikian juga sidang jemaat Smyrna dibentuk dengan pengajaran Rasul gereja pertama, Kisah 2 ayat 42, yaitu ajaran-ajaran yang diterima langsung oleh rasul-rasul gereja pertama melalui pengwahyuan secara langsung, Galatia 1 ayat 11 sampai ayat 12, dan pengwahyuan melalui karunia-karunia Roh Kudus, 1 Yohanes 2 ayat 27. Dan tentunya untuk membangun gereja pertama menjadi gereja yang sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna, Matius 5 ayat 48, dengan bertitik tolak dari khotbah Rasul Petrus yang disampaikan dalam Kisah 2 ayat 38, yaitu bertobat, berbaptis, dan beroleh anugerah Roh Kudus dengan batu penjurunya adalah Kristus, Efesus 2 ayat 20. Sidang jemaat Smyrna adalah sidang jemaat kedua yang ditegur oleh Tuhan. Namun teguran Tuhan kepada jemaat Smyrna adalah perwujudan kasih Tuhan kepada mereka. Seperti kepada kanak-kanak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Sama halnya Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Ayat 8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Kepada malaikat sidang atau gembala sidang jemaat Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, Smyrna? Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai yang awal dan yang akhir. Yang awal artinya tidak ada makhluk atau apapun yang sudah ada sebelum Tuhan. Dengan kata lain, Tuhanlah yang pertama ada daripada apapun yang ada di dunia ini dan yang ada di surga. Dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia, baik yang di surga, di bumi, bahkan yang tidak kelihatan. Dan semua yang diciptakan adalah untuk Tuhan sendiri. Kolose 1 ayat 15 sampai ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan,
yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Yang akhir artinya tidak ada sesuatu pun yang kekal seperti Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Sama halnya dengan Mazmur 102 ayat 27 sampai 28. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tetap, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Yang sudah mati dan bangkit. Tentunya hal ini menunjuk kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, yang mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga di dalam kemenangan dan kemuliaan. Menang dari kuasa maut dan alam maut. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Firman Tuhan berkata, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Lebih jelas lagi jika kita perhatikan dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Selanjutnya, Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Ayat ini menjelaskan bahwa jemaat Smyrna, mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami kepapaan atau kemiskinan, mereka mengalami fitnah atau hojatan, mereka mengalami serangan iblis. Dengan kata lain, jemaat Smyrna banyak mengalami penderitaan. Dan ayat ini menjelaskan bahwa apa yang dialami sidang jemaat Smyrna diketahui oleh Tuhan. Namun pertanyaannya, kenapa Tuhan berdiam diri saja? Saudara kekasih Tuhan, apa yang terjadi bagi jemaat Smyrna bukan hanya diketahui oleh Tuhan. Justru Tuhan mengizinkan jemaat Smyrna mengalami penderitaan ini. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mengizinkan jemaat Smyrna alami banyak penderitaan? Pertama, saya percaya sebelum Tuhan mengizinkan jemaat Smyrna alami penderitaan, Tuhan sudah lebih dahulu mempertimbangkan bahwa jemaat Smyrna mampu menghadapi
penderitaan-penderitaan ini. Sebagaimana suratan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kedua, adapun maksud Tuhan mengizinkan penderitaan-penderitaan itu dialami oleh jemaat Smyrna adalah untuk menguji iman mereka agar mereka semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena ujian iman bagi orang percaya jelas akan membawa kepada pendewasaan iman. Seperti firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14 berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Sama halnya Rasul Yakobus menyampaikan bahwa ujian pada iman menghasilkan ketekunan, dan ketika buahnya menjadi matang akan membawa kepada kesempurnaan. Yakobus 1 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendalah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesusahan atau penderitaan yang dialami jemaat Smyrna adalah perbuatan iblis. Penting untuk diketahui bahwa hal ini terjadi karena jemaat Smyrna telah memberi celah atau kesempatan kepada iblis masuk di tengah-tengah mereka, sehingga jemaat Smyrna harus menerima konsekuensi akibat kelalaian mereka. Kesalahan daripada sidang jemaat Smyrna adalah kurang setia beribadah, dan kedua, kurang setia memperlabakan karunia-karunia Roh Kudus, anugerah-anugerah Roh Kudus yang sudah dipercayakan kepada mereka. Sehingga sekalipun mereka kaya rohani, yakni limpah dengan firman Tuhan, Kolose 3 ayat 16, dan limpah dengan karunia Roh Kudus, 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11, limpah dengan jawatan roh, 1 Korintus 12 ayat 5 dan Efesus 4 ayat 11 sampai 12, dan limpah dengan perbuatan ajaib, 1 Korintus 12 ayat 6 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tapi karena mereka memberi peluang kepada iblis, akhirnya iblis pun menyerang mereka dengan mendatangkan penderitaan-penderitaan seperti yang sudah kita baca tadi.
Hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekalipun kita penuh firman Tuhan dan penuh anugerah Roh Kudus, namun jangan sekali-kali untuk tidak setia beribadah, untuk tidak setia mempergunakan anugerah-anugerah Roh Kudus. Karena seperti sidang jemaat Smyrna mengalami penderitaan-penderitaan sebagai ujian iman, demikian pun kita gereja Tuhan akhir zaman akan mengalami penderitaan-penderitaan sebagai ujian iman. Tetapi kalaupun kita tidak memberi celah kepada iblis dan kita alami ujian, anggaplah sebagai kebahagiaan atau kesukaan. Karena pastinya kita akan diberikan kekuatan untuk menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Bahkan ada mahkota yang sudah Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai. Iblis akan berupaya keras menjatuhkan iman daripada iman sidang jemaat Smyrna yang kaya rohani dan jemaat Tuhan akhir zaman yang kaya rohani. Iblis adalah pembohong dan penipu. Ia akan menyodorkan berbagai masalah dan kesukaran. Satu hal yang dialami jemaat Smyrna sehingga mereka diserang iblis adalah dikarenakan orang-orang Yahudi yang fanatik dengan hukum Taurat, namun dibiarkan oleh gembala dan sidang jemaat Smyrna untuk beribadah bersama. Padahal orang-orang Yahudi itu tidak percaya dengan karunia-karunia Roh Kudus. Akibatnya orang-orang Yahudi ini memfitnah sidang jemaat Smyrna, sehingga jemaat Smyrna tidak ada lagi kebebasan untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena orang-orang Yahudi inilah yang suka melaporkan kegiatan-kegiatan daripada jemaat Smyrna dan menyerahkan mereka, sehingga sidang jemaat Smyrna mengalami penderitaan-penderitaan. Bahkan ada di antara mereka sampai di penjara. Namun seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa penderitaan yang dialami oleh jemaat Smyrna adalah pekerjaan iblis dan terjadi karena seizin Tuhan, adalah untuk menguji iman mereka supaya semakin murni, semakin dewasa, dan untuk dipersiapkan menerima kehormatan, kemuliaan, dan puji-pujian pada hari di mana Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus 6 ayat 6 sampai ayat ke-7. Begitupun dengan kita, ketika Tuhan izinkan kita alami penderitaan seperti yang dialami sidang jemaat Smyrna, bergembiralah dan bersukacitalah, karena penderitaan yang kita alami sedang mengerjakan perkara-perkara besar, perkara-perkara kemuliaan dan kehormatan yang kelak dianugerahkan kepada kita, ganti setiap penderitaan-penderitaan yang pernah kita alami ketika kita mengiring dan melayani Tuhan. Seperti suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, di dalam Roma pasal 8 ayat 18, bahwa di sana dikatakan, aku yakin bahwa penderitaan-penderitaan yang kami alami atau kita alami hari-hari ini, sekarang ini, tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita nanti. Roma 8 ayat 18. Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. 10 adalah angka Taurat atau angka penghukuman. Sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa sidang jemaat Smyrna mengalami pencobaan dari iblis dengan memperalat orang-orang Yahudi yang fanatik dengan hukum Taurat. Beroleh kesusahan 10 hari bukan berarti mereka alami kesusahan hanya dalam waktu 10 hari saja. Tetapi kesusahan 10 hari adalah mereka akan mengalami hukuman, karena 10 adalah angka penghukuman.
sebagai konsekuensi dari kelalaian mereka yang sudah tidak setia beribadah dan tidak setia menggunakan anugerah-anugerah Roh Kudus. Dan penghukuman ini adalah kesempatan pembuktian kesetiaan jemaat Smyrna kepada Tuhan. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita jemaat akhir zaman, bahwa ketika kita tidak setia beribadah dan ketika kita tidak setia mempergunakan karunia-karunia Roh Kudus, maka kita akan mengalami penderitaan atau pencobaan atau penghukuman sebagai konsekuensi atas ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Dan selain itu, pelajaran yang bisa kita ambil dari jemaat Smyrna adalah dengan tidak membiarkan orang-orang yang menentang karunia-karunia Roh Kudus, yang menentang pengajaran kabar pengantin Kristus, menyusup masuk dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, apalagi sampai bergabung dengan ibadah-ibadah kita. Dan lebih parah lagi adalah membiarkan pengajar-pengajar palsu yang menentang anugerah Roh Kudus dan menentang pengajaran-pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan untuk bergabung di tengah-tengah sidang jemaat. Karena pembiaran ini adalah langkah awal untuk membawa jemaat kepada penghukuman. Karena itu tetap berjaga-jaga supaya kita tidak masuk dalam penghukuman. Tetapi jika mereka masuk dalam pertemuan jemaat, templaklah mereka dengan keras. Siapa tahu mereka sadar, kemudian bertobat, dan kemudian menerima karunia-karunia Roh Kudus. Jika tidak ditegur ke depan, mereka akan menjadi akar pahit bagi jemaat, sehingga jemaat pun dapat terpengaruh dan berakhir pada penghukuman. Biarlah engkau setia sampai mati. Tuhan menasihatkan jemaat Smyrna dalam segala keadaan yang mereka alami agar tetap setia, bahkan setia sampai mati, seperti perjalanan rasul-rasul Tuhan, salah satunya Rasul Paulus, yang banyak mengalami kesusahan, aniaya, sengsara, namun dia tetap setia sampai akhir hidupnya. Seperti suratan Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sebab ketika mereka tidak setia, maka segala jerih payah mereka dalam pekerjaan Tuhan, kekayaan rohani jemaat Smyrna akan menjadi percuma dan sia-sia. Namun bila jemaat Smyrna setia sampai mati, maka mereka akan beroleh mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Demikian juga Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Selanjutnya Wahyu 2 ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Pada ayat ini adalah teguran keras kepada jemaat ketika Tuhan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Dan teguran ini tentunya ditujukan kepada gembala sidang jemaat Smyrna, kemudian jemaat Smyrna, kemudian disampaikan kepada 6 sidang jemaat lainnya, dan terakhir kepada gembala-gembala sidang dan jemaat-jemaat Tuhan akhir zaman yang memiliki kesamaan dengan jemaat Smyrna. Barang siapa menang,
ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Menang artinya, jika jemaat Smyrna dapat mempertahankan kesetiaan mereka kepada Tuhan sampai akhir, maka jemaat Smyrna tidak akan mengalami kematian kedua, melainkan akan mengalami kebangkitan pertama, yaitu kebangkitan orang-orang yang mati di dalam Tuhan, dan kemudian akan memerintah bersama Tuhan pada 1000 tahun masa damai. Sebagaimana dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 5 dan 6. Tetapi orang-orang yang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun ini. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Wow, sungguh janji yang luar biasa. Oleh karenanya dengan kasih Tuhan, saya mau mengingatkan, pertama, mari dalam segala keadaan untuk tetap setia sampai langkah kita yang terakhir. Kedua, jangan membiarkan orang-orang yang menentang anugerah-anugerah Roh Kudus dan yang menentang ungkapan rahasia firman Tuhan, kabar pengantin Kristus, menyusup masuk dalam persekutuan-persekutuan kita, apalagi memberi kesempatan bagi pengajar-pengajar palsu untuk menyampaikan firman yang bertentangan dengan pengajaran kabar pengantin Kristus. Semoga pembahasan kaki dian emas kedua ini akan bermanfaat bagi saudara yang rindu memerintah bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun masa damai. Amin. Selanjutnya saya akan menjelaskan rahasia kaki dian emas yang ketiga. Itulah sidang jemaat Pergamus. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share-lah sebanyak-banyaknya agar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan untuk mendapatkan video selanjutnya, jangan lupa nyalakan lonceng subscribe-nya agar Anda orang pertama yang mendapatkan video saya selanjutnya. Semoga kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita semua. Haleluya. Amin.